Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Bisolih Alabari dari Institut Bakti Negara Tegal, Fakultas Tarbiyah PAI 6A. Pertama-tama, marilah kita panjatkan puji syukur kita kepada Allah. Kemudian sholawat serta salamnya tidak lupa juga tetap tercurahkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW. Langsung saja ya. Pada kali ini saya akan menjelaskan tentang materi kurikulum merdeka, dikarenakan banyak teman-teman itu yang susah memahami apa sih kurikulum merdeka itu. Nah, di sini saya akan menjelaskan dalam satu gambar saja, yang nantinya insya Allah setelah saya memaparkan paparannya, kita dapat memahami dengan mudah seperti apa sih kurikulum merdeka itu. Baik, kita mulai. Prinsip dalam kurikulum merdeka itu adalah munculnya prinsip profil pelajar Pancasila, di mana profil pelajar Pancasila ini itu tidak muncul di kurikulum sebelumnya. Memang ada dulu yang disebut dengan PPK, penguatan pendidikan karakter di zamannya Pak Muhadjir. Sebelumnya juga ada yang namanya penumbuhan budi pekerti di zamannya Pak Anies Baswedan, dan di zaman SBY juga kita kenal yang namanya 18 karakter bangsa. Nah, ini sebenarnya konsepnya mirip, tetapi dalam pelaksanaan pembelajarannya yaitu yang jauh berbeda. Kalau yang karakter-karakter yang dulu itu hanya dimasukkan ke dalam RPP. Setelah itu X-nya itu tidak terlihat nyata. Tetapi di dalam kurikulum merdeka ini, profil pelajar Pancasila yang di dalamnya sebenarnya adalah karakter dan kompetensi itu di dalam tataran pembelajaran itu, X-nya jelas. Nah, X-nya jelas. Nanti saya jelaskan bagaimana action pembelajaran untuk menuju profil pelajar Pancasila. Oke, sekarang kita fokus kepada profil pelajar Pancasila. Ya, kita sudah mengetahui profil pelajar Pancasila mempunyai 6 dimensi, yaitu beriman, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, dan berakhlak mulia. Kemudian dilanjutkan dengan dimensi kedua, berkebinekaan global, bergotong royong, kreatif, mandiri, dan bernalar kritis. Nah, untuk memudahkan pemahaman kita, sering saya sebut dengan singkat dengan akronim makan roti manis, di mana saya ambil dari beriman, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, dan berakhlak mulia. Kan ini saya ambil dari berkebinekaan global. Ro saya ambil dari bergotong royong. Ti saya ambil dari kreatif, dan mak saya ambil dari mandiri, dan nis saya ambil dari bernalar kritis. Sehingga supaya gampang diingat, saya buat akronim makan roti manis. Inilah segala bentuk kegiatan, segala bentuk pembelajaran, muaranya atau tujuannya harus mencapai profil pelajar Pancasila. Nah, untuk menuju ke profil pelajar Pancasila itu dapat didekati melalui 4 pendekatan atau 4 kegiatan atau 4 pembelajaran. Yang pertama adalah budaya sekolah yang saya taruh di paling atas. Yang kedua adalah ekstrakurikuler, yang sebelah kiri saya taruh intrakurikuler, yang sebelah kanan adalah proyek penguatan profil belajar Pancasila. Nah, untuk budaya sekolah dan ekstrakurikuler ini konsepnya itu tidak jauh berbeda. Boleh dikatakan sama persis dengan kurikulum 2013. Maka oleh karena itu tidak akan saya jelaskan secara detail karena ini tidak begitu urgen, tidak begitu signifikan, tidak begitu signifikan perubahannya, boleh dikatakan sama. Nah, yang berbeda konsepnya itu adalah intrakurikuler dan proyek penguatan profil belajar Pancasila. Nah, di mana intrakurikuler dan proyek penguatan profil pelajar Pancasila ini diberikan alokasi yang jelas, alokasi yang sudah
terpetakan. Misalkan kalau intrakurikuler itu diberikan alokasi waktu kurang lebih 70-80%. Nah, sedangkan untuk proyek penguatan profil pelajar Pancasila itu diberikan lokasi 20-30%. Inilah bedanya dengan kurikulum sebelumnya. Di mana untuk penguatan karakter di sini nanti malah memiliki kompetensi yaitu profil pelajar Pancasila. Kalau yang dulu belum ada alokasi khusus, sedangkan yang sekarang itu sudah diberikan alokasi khusus sebanyak 20-30%. Nah, intrakuler ini pembelajarannya biasa atau reguler yang ngajar seperti kurikulum 2013. Nah, basisnya itu adalah capaian pembelajaran ya. Basisnya capaian pembelajaran. Atau boleh dikatakan ini konsepnya sama dengan TOKADE pada kurikulum 2013. Esensinya sama KD dan capaian pembelajarannya sama. Keduanya adalah kompetensi-kompetensi yang harus diajarkan pada siswa yang berbasis mata pelajaran. Cuma bedanya capaian pembelajaran dalam perumusan itu dalam bentuk paragraf atau dalam bentuk narasi. Beda dengan kompetensi dasar, bentuknya adalah rinci bernomor. Tapi pada hakikatnya sama saja. Nanti capaian pembelajaran kalau kita rinci yang menjadi seperti KD nomor 1, nomor 2, nomor 3 dan seterusnya. Jadi pada prinsipnya capaian pembelajaran itu sama dengan KD pada kurikulum 2013. Nah, kemudian kalau proyek penguatan profil pelajar, kalau proyek penguatan profil pelajar Pancasila, supaya gampang saya sebut saja, kita sebut sebagai P5. Ini sama sekali tidak untuk mencapai capaian pembelajaran, tetapi hal ini berdasarkan tema. Jadi, tema jenis ketegasan bahwa intrakurikuler berjabat berdasarkan capaian GPU atau capaian pembelajaran. Tapi kalau P5 itu berdasarkan tema-temanya. Seperti apa? Jangan khawatir. Temanya itu sudah disediakan oleh pemerintah sebanyak 7 tema untuk selain SMK, sedangkan SMK itu ada 8 tema yang sudah disediakan. Kita tinggal pilih, tidak usah bingung pakai tema yang mana karena sudah disediakan dan tidak perlu diingat. Ini tidak berkaitan dengan capaian pembelajaran ini. Ya, yang sering saya salah paham adalah bahwa Pak, namanya proyek ini yang play seperti apa? Maksudnya apa proyek berkaitan dengan fisika, apa proyek berkaitan dengan kimia atau STEM atau apa? Itu tidak sama sekali seperti itu karena ini tidak berkaitan dengan mata pelajaran, tidak berkaitan dengan capaian, tetapi berkaitan dengan tema yang disediakan khusus oleh pemerintah gitu ya. Temanya apa saja? Misalkan ada 7 ya. Saya sebutkan yang pertama adalah kewirausahaan, yang kedua adalah kearifan lokal, kemudian ada juga tentang kehidupan berkelanjutan, ada suara demokrasi, ada bangun jiwa dan raga, dan ada juga perekayasaan dengan teknologi ilmiah. Inilah tema-tema yang disediakan oleh pemerintah. Jadi saya tegaskan bahwa P5 itu berdasarkan tema, tidak berdasarkan capaian pembelajaran. Nah, kemudian jangan khawatir nanti bagaimana kita mendapatkan tema ini. Nah kan sudah ada panduannya, yaitu panduan proyek penguatan profil pelajar Pancasila. Gitu ya. Kemudian untuk intrakuler itu juga ada, nggak usah khawatir, ada panduannya juga, yaitu panduan pembelajaran dan asesmen. Gitu ya. Nanti bagaimana kalau kita masih kesulitan? Jangan khawatir juga, nanti ada contoh-contohnya, dokumen-dokumen yang disediakan oleh Kemendikbudristek. Nah, profil pelajar Pancasila ini dokumennya itu ditetapkan oleh keputusan Kepala BSKAP nomor
009/H/KR garis miring 2022. Ya, apa itu BSKAP? Ialah Badan Standar Kurikulum Asesmen Pendidikan. Ya, kemudian untuk capaian pembelajaran itu ini mengalami perubahan beberapa kali, kalau tidak salah sampai 4 kali. Yang terakhir adalah keputusan BSKAP nomor 033 garis miring H/KR garis miring 2022. Gitu ya. Nanti untuk panduan semuanya ini, panduan intrakurikuler itu ada di buku atau e-book yang disediakan oleh pemerintah, yaitu panduan pembelajaran dan asesmen. Kemudian untuk proyek panduan penguatan profil pelajar Pancasila, apa yang harus dilakukan? Kemudian untuk proyek panduan penguatan profil pelajar Pancasila, ada juga yang sering ditanyakan apa yang harus dilakukan guru ketika mau mengajar seperti biasa. Dalam kurikulum sebelumnya, guru itu wajib membuat perangkat ajar, yaitu kalau dulu ada namanya program tahunan, program semester, analisis materi, belajar silabus, apalagi RPP. Nah, sekarang guru hanya dituntut untuk membuat perangkat ajar berupa ATP dan modul ajar. Yang apa itu ATP? Itu adalah alur dan tujuan pembelajaran. Nah, capaian tadi itu akan dalam bentuk kompetensi yang mana masih global, belum rinci. Maka ATP ini perlu dijabarkan menjadi tujuan-tujuan pembelajaran setelah dijabarkan menjadi tujuan-tujuan yang diurutkan, yang mana disampaikan pertama, yang diurutkan, yang mana disampaikan pertama, mana yang disampaikan yang kedua, yang mana yang disampaikan terakhir. Itulah yang disebut dengan alur tujuan. Intinya begitulah. Terus pembelajaran bagaimana dibentuknya? Jangan khawatir, itu ada contohnya. Kemudian kita berhasil membuat ATP, maka kita juga harus membuat yang namanya modul ajar. Modul ajar itu tidak usah bingung, nggak usah merasa susah. Modul ajar itu sebenarnya adalah sama seperti RPP. Kalau dalam bahasa Inggris namanya lesson plan. Ya, jadi namanya RPP ya. Tentu di sana ada komponen minimal, yaitu tujuan pembelajaran, kemudian langkah-langkah pembelajaran dan asesmen. Minimal komponennya boleh lebih. Tentu boleh tuh yang namanya komponen minimal gitu ya. Kemudian untuk yang proyek penguatan profil pelajar Pancasila itu berdasarkan tema. Dari tema yang dipilih untuk dibuat namanya model proyek ini yang seperti modul ajar ya, tetapi pembelajarannya bukan intra pembelajarannya. Dapat namanya nanti ini berupa perencanaan pembelajaran. Jatuh di sananya tujuannya seperti apa, langkah-langkahnya seperti apa, pengukuran asetnya seperti apa, mirip dengan modul ajar atau mirip dengan RPP gitu. Nah, kemudian dari gambar ini sebenarnya ada banyak dokumen sebagai acuan kita untuk melaksanakan kurikulum reguler Merdeka. Cukup kita pegang yang namanya dokumen profil pelajar Pancasila yang berdasarkan BSKAP, ya kan, yang berdasarkan BSKAP 033 garis miring H garis miring KR garis miring 2022. Nah, seperti itu. Jadi kawan-kawan, jadi pada intinya kalau proyek penguatan profil pelajar Pancasila itu berdasarkan tema, nah sedangkan untuk intrakurikuler itu berdasarkan capaian pembelajarannya. Nah, itu juga ada panduan proyeknya gitu loh. Kalau penguatan profil belajar Pancasila, panduan proyeknya penguatan profil belajar Pancasila juga. Sedangkan kalau intrakurikuler, panduannya pembelajaran dan asesmen, begitu. Mungkin cukup sekian ya dari apa yang sudah saya paparkan. Kurang lebihnya saya memohon maaf yang sebesar-besarnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.